Jika Anda pemain tenis dan Anda ingin mencegah terjadinya cedera, atau Anda udah kena cedera ketika main tenis, ini adalah video untuk Anda. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan mencontohkan gerakan-gerakan prehab untuk olahraga tenis. Gerakan prehab adalah gerakan yang bagus dilakukan untuk mengurangi resiko cedera pada suatu olahraga spesifik. Di kasus ini kita ngomongin olahraga tenis ya. Olahraga tenis merupakan olahraga yang relatif aman karena tidak ada kontak, namun sering terjadi 3 cedera utama di tenis ya. Cedera pertama yang biasa terjadi adalah cedera pinggang, yang kedua adalah cedera wrist atau elbow, yang ketiga adalah cedera ankle atau lutut ya. Kita akan ngebahas gimana cedera-cedera ini bisa terjadi dan gimana gerakan prehabnya untuk mengurangi resiko cedera. Cedera pertama yang sering terjadi adalah cedera pinggang. Tenis itu kan banyak gerakan rotasi memutar ya. Memutar seperti ini, memutar seperti ini, banyak gerakan rotasi. Dan pada gerakan rotasi ini, pinggang tentunya bergerak, dan ini nggak apa-apa. Namun, ketika otot core-nya udah capek, udah lemah, apa yang terjadi? Beban ketika memukul, jatuhnya ke pinggang, dan pinggangnya bakal cedera. Jadi yang paling penting di sini untuk mengurangi resiko cedera pinggang adalah melatih kekuatan otot core dalam gerakan-gerakan rotasi supaya bebannya nggak jatuh ke pinggang tapi jatuhnya ke core atau ke perut sehingga pinggangnya aman dari cedera. Maka dari itu hal pertama yang harus kita latih adalah stabilitas atau kekuatan otot core dalam gerakan-gerakan rotasi. Berikut 2 gerakan prehab efektif untuk mengurangi resiko cedera pinggang ketika bermain tenis. Berikut adalah gerakan Pallof Press yang berfungsi untuk melatih stabilitas core pada gerakan-gerakan rotasi. Kita ingin menggunakan elastic band seperti ini, ikat elastic bandnya, ada tarikan dikit dan taruh depan dada seperti ini. Genggamannya nggak usah keras-keras, kemudian dari sini majukan pelan-pelan bandnya ke depan dan meluruskan sikunya. Ketika ngelakuin gerakan ini, mestinya perutnya berasa kencang menahan tarikan band di sepanjang gerakan. Grip relax saja, bahu relax saja, biarkan perut yang berkontraksi bekerja untuk menahan bebannya. Lakukan 8-12 repetisi, ulangi 2-3 set. Ya, jadi perutnya harus bekerja keras nih. Kalau salah, perutnya lepas, tangannya, badannya kedorong ke sana nih. Ya, ini yang ngaco. Kalau benar, di depan sini tengah, luruskan ke depan, perutnya berasa kencang di setiap gerakannya ya. Ini yang tepat. Sekali lagi kita contohin yang salah, perutnya lepas ke arah situ. Nah, jadi badannya ikutan bergerak. Ini berguna banget, terutama ketika main tenis, supaya ketika memukul, beban jatuh ke perut, bukan ke pinggang. Oke, berikut adalah gerakan diagonal core rotation. Jadi kita ingin melatih pergerakan rotasi dengan menggunakan otot core, bukan dengan pinggang. Oke, diambil bandnya. Nah, band diikat dan ada tarikan ke arah situ, tangannya lurus ya, dan kemudian gerakan tangan dan badan secara bersamaan ke arah tengah. Seperti ini ya. Diulangi 8-12 repetisi. Ketika ngelakuin gerakan ini, seharusnya berasa kencang di otot perutnya, di otot core-nya. Jadi yang kita mau dari gerakan ini adalah kita ingin melakukan rotasi, melakukan pergerakan rotasi memukul bola tenis dengan menggunakan tension dan kekuatan dari perut, bukan dengan menggunakan pinggang. Sekali lagi, tangan dan bahu relax saja, nggak usah gerak, yang gerak perut dan badannya ya. Oke, kita coba 2 repetisi lagi. Bagus, tension di sini ya. 1 lagi. Cedera kedua yang sering terjadi adalah cedera wrist, pergelangan tangan, atau cedera siku. Biasanya terjadi ketika mengambil bola-bola yang aneh, ketika misalnya gripnya lepas dikit, yang mestinya mukul pakai satu badan, ini mukulnya cuma pakai elbow, pakai wristnya doang. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah memperkuat otot-otot wrist dan otot-otot elbow sehingga meskipun bola-bolanya ngaco, bola-bolanya aneh, ketika ototnya kuat, Anda bakal dijauhkan dari cedera. Misalnya cedera pergelangan tangannya ketarik atau tenis elbow. Nah, berikut adalah gerakan-gerakan prehab efektif untuk mengurangi resiko cedera pergelangan tangan dan siku ketika bermain tenis. Berikut adalah latihan penguatan otot wrist ya. Jadi kita mau menggunakan beban, dumbbell yang kecil-kecil aja, seperti ini ya. Kemudian pegang bebannya seperti ini. Tangannya ke support atau di atas meja atau kursi, jadi wristnya doang atau pergelangan tangan doang yang menggantung. Gerakannya kita ingin menggerakkan wristnya dari bawah sini ke arah atas. Yes. Seperti ini, bergeraknya lurus ke atas ya, jangan miring-miring ke kanan ke kiri. Seperti ini. Ketika ngelakuin gerakan ini, seharusnya berasa kencang di otot forearm-nya atau di tangannya sini ya. Lakukan 8-12 repetisi dengan beban yang menantang, diulangi 2-3 set.
Nah, ini kan dilakukan dengan pergelangan tangan menghadap ke bawah. Kita juga bisa melakukan variasi kedua dengan pergelangan tangan menghadap ke atas. Coba dibalik. Ya, jadi sama persis gerakannya, cuma beda posisinya. Nah, gerak ke atas. Yes. Ini juga diulangi 8-12 repetisi dengan beban yang menantang, dilakukan 2-3 set. Dan seharusnya berasanya ini lebih ke yang dalam sini ya. Kalau yang tadi, pas telapak tangan menghadap ke bawah, berasanya lebih keluar. Bagus. Dan ingat, gerakannya lurus ke atas aja, nggak usah miring kanan, miring kiri situ ya. Bagus. Cedera ketiga yang sering terjadi pada tenis adalah cedera ankle atau lutut ya. Ketika bermain tenis itu kan terdapat banyak gerakan menyamping ya, lateral movement. Yang terjadi ketika udah capek atau ketika permukaan nggak rata atau ketika lagi nggak konsen, ketika menapak ke samping, ankle-nya nggak stabil, lututnya nggak stabil, jadi kakinya masuk ke dalam, jadi semacam kesleo, kepelitek, dan ankle serta lututnya cedera. Nah, maka dari itu, hal penting lain yang harus kita latih adalah stabilisasi ankle dan lutut dalam gerakan-gerakan menyamping. Berikut adalah gerakan prehab efektif untuk mengurangi resiko cedera lutut ketika bermain tenis. Berikut adalah gerakan crab walk yang berfungsi untuk melatih stabilitas lutut dan ankle ketika bermain tenis. Jadi kita ingin mengikat stability band atau elastic band di ankle seperti ini ya, di betis. Kemudian kita ingin melebarkan kakinya, kaki selebar bahu. Nah, ketika melebarkan kaki seperti ini, ada tension di otot pantatnya. Otot pantatnya yang menahan dan berkontraksi seharusnya ya. Oke, dari posisi ini ke posisi squat dikit. Ya, tetap merasakan tension di otot pantatnya. Dan dari sini baru jalan miring ke kanan. Nah, jadi kita mau ke kanan sekitar 6-8 repetisi, kemudian ke kiri 6-8 repetisi. Kuncinya adalah bergeraknya nggak usah jauh-jauh, sedikit-sedikit saja. Yang penting merasakan tension dan aktivasi di otot pantatnya. Ketika pantatnya berasa, lutut dan ankle-nya selalu stabil dan selalu sejajar. Makanya ini aman banget untuk mengurangi resiko cedera. Ya. Nah, 6 ke kiri, 6 ke kanan dilakukan 2-3 set. Maintain stability dan kontraksi di otot pantat. Kita lakuin yang salah ya. Kalau salah, lututnya bakal masuk ke dalam seperti ini. Nah, kalau seperti itu jalannya, tension di pantatnya hilang. Ini yang kita nggak mau, ini yang mau kita hindari. Ya, jadi jangan sampai seperti ini. Kita contohin yang benar, tension di pantatnya, ya lutut sejajar dengan ankle, dengan telapak kaki, dan kontraksi pantatnya terus ada ya. Kalau seperti ini aman banget dan bisa mengurangi resiko cedera ketika bermain tenis. Jadi logikanya ketika terbiasa melakukan gerakan ini, lututnya kebiasa untuk selalu sejajar, stabil, nggak masuk ke dalam ya. Nah, jadi untuk tenis ada 3 komponen utama yang harus Anda ingat. Pertama, kita harus melatih core dalam gerakan-gerakan rotasi untuk mengurangi resiko cedera pinggang. Yang kedua, kita harus melatih kekuatan otot wrist untuk mencegah cedera wrist dan elbow. Yang ketiga, kita harus melatih stabilisasi lutut dan ankle dalam gerakan-gerakan menyamping supaya lutut dan ankle-nya stabil dan dijauhkan dari kepelitek atau kesleo ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.